Dari Jambi, selanjutnya kita akan tanyakan seperti apa potensi bencana dari cuaca ekstrim yang terjadi pada saat ini. Adi Mulya dari BMKG Jakarta. Silakan Adi Mulya. Ya baik, selamat siang Putri Windasari dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama jika di beberapa wilayah di tanah air sudah mulai terjadi berbagai macam bencana alam, dan ini salah satu faktornya dikarenakan cuaca ekstrim yang mulai terjadi. Bahkan dari BMKG sendiri memprediksi cuaca ekstrim ini akan terjadi hingga tanggal 10 Januari 2024 mendatang. Dan untuk mengetahui cuaca ekstrim seperti apa nantinya dari prediksi BMKG, kami telah terhubung dengan Bapak Guswanto sebagai Deputi Meteorologi di BMKG. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan dengan prediksi dari cuaca ekstrim yang akan terjadi di tanah air? Baik, kalau kita lihat dari gambar perakiraan curah hujan wilayah Indonesia ini akumulasi 24 jam, kita lihat periode 8 sampai 13 Januari ya. Kita lihat bahwa akan terjadi beberapa peningkatan curah hujan karena adanya Madden-Julian Oscillation, kemudian adanya pengaruh daripada lokal, kemudian juga ada untuk streamline daripada angin ya, ada pertemuan, ada konfluensi, serta ada sirkulasi siklonik di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera. Kita lihat di sini tanggal 8, 9 ini terjadi peningkatan. Dan nanti ini akan berdampak ke beberapa wilayah. Kalau kita lihat di sini ada Bengkulu, kemudian ada Sumatera Barat, ada Bengkulu, ada Jambi ya. Ini yang perlu kita perhatikan, termasuk juga di Sumatera Selatan, dan dia akan mereda kembali dan akan mengalami peningkatan kembali nanti di periode berikutnya. Kita lihat impact based forecast-nya, kalau kita lihat saat ini ada perakiraan cuaca yang berbasis dampak. Itu ya kita lihat di sini Sumatera Barat siaga, DKI Jakarta juga siaga pada tanggal 8 Januari saat ini dan berlaku sampai 9 Januari pukul 7 besok pagi. Artinya nanti sore sampai malam hari ini perlu diwaspadai Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Sedangkan wilayah-wilayah yang lain adalah kategorinya di sini waspada. Nah, kemudian di tanggal berikutnya 9 Januari sampai 10 Januari ini menurun, terjadi penurunan ya. Artinya yang perlu diwaspadai adalah hari ini saja. Demikian. Ya, untuk faktor-faktornya ini apa saja nih, Pak, untuk penyebab cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini, Pak? Baik, faktor cuaca buruk yang disebabkan penyebabnya apa saja? Yang pertama kita lihat ada dinamika atmosfer, yaitu adanya mulai aktifnya monsun Asia akan masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian kita lihat juga angin baratan ini akan aktif. Kemudian kita lihat dari sirkulasi angin streamline bahwa di wilayah sebelah barat ada sirkulasi siklonik. Kemudian antara Jawa dan Sumatera, tepatnya di atas Selat Sunda, itu akan ada pertemuan konfluensi. Nah, konfluensi, kemudian ada sirkulasi siklonik dan konvergensi, itu akan meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Dan pertumbuhan awan hujan itulah yang akan menjadi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Untuk imbauan mungkin, Pak, bagi masyarakat menghadapi cuaca buruk tentu berpotensi akan terjadi bencana alam, namun untuk memperkecil adanya kemudian hal-hal yang merugikan bagi masyarakat, imbauannya seperti apa untuk menghadapi cuaca buruk seperti ini? Baik, dalam menghadapi cuaca buruk ini yang pertama BMKG memberikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama tetap tenang dan waspada, selalu mengupdate informasi cuaca. Yang kedua, kemudian untuk daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, ada siaga di Sumatera Barat dan DKI Jakarta, perlu waspada, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana hidrometeorologi, misalkan di bantaran sungai, kemudian tinggal di daerah yang memiliki lereng, itu harus memperhatikan, karena biasanya hujan ini terjadi pada siang sampai sore hingga malam hari. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kami juga menghimbau kepada barangkali yang sedang melakukan perjalanan pada saat hujan, sebaiknya menyiapkan kendaraannya seperti optimum ya. Optimum artinya wiper, kemudian kendaraan juga sehat, yang nyopir juga sehat. Ini penting karena apabila melaju di jalan tol ada namanya aquaplaning. Dan yang selanjutnya adalah
kami juga berharap masyarakat juga menyediakan obat-obatan, maksudnya untuk yang sakit pada saat di musim hujan, misalkan batuk, flu, pilek, dan kemudian ada juga leptospirosis, nyamuk, dan lain sebagainya, itu bisa disiapkan. Dan yang terakhir adalah himbauan dari BMKG, kami menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan informasi cuaca melalui update info BMKG, call center 196, maupun telepon pintar yang ada di info BMKG, ataupun datang ke kantor BMKG terdekat. Itu artinya masyarakat bisa mengupdate secara langsung kapanpun, BMKG selalu terbuka. Betul, bisa. BMKG selalu terbuka, apalagi kalau mau mendownload aplikasi info BMKG, itu berarti informasi BMKG dalam genggaman. Ya, jadi tidak perlu kita datang ke BMKG, cukup melalui Android yang dimilikinya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang mengenai kondisi cuaca buruk, dan semoga masyarakat bisa sedia payung sebelum hujan menghadapi cuaca buruk yang mungkin terjadi, bahkan prediksinya sampai tanggal 10 Januari 2024 mendatang. Itu dia Putri, bincang-bincang kami dengan Pak Agus Panto selaku Deputi Bidang Meteorologi dari BMKG sendiri. Untuk sementara demikian kami kembalikan kepada Anda di studio.